Shalom Kak, tekad saya atau janji saya kepada Tuhan adalah saya akan berjanji akan selalu berdoa dan membaca Alkitab dan akan ikut IPA online dan mengerjakan tugas-tugasnya dan memberikan persembahan. Terima kasih Kak. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Pasti adik-adik di rumah sehat semua. Adik-adik sudah siap kan? Kita akan masuk ke dalam IMPA kita pada minggu hari ini. Pasti adik-adik di rumah tadi bangun tidur sudah berdoa kan? Adik-adik di rumah jangan tidur-tiduran ya. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu pertama untuk pemanasan kita, yaitu I Want to Be Your Friend. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Oke adik-adik, kita masuk ke lagu kedua kita, yaitu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke adik-adik, lagu yang ketiga yaitu Matahari Bersinar Terang. Mainkan musiknya Kak Jogi. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita, tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Volkat PA. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Melayani sampai kepala dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbangkanlah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam pimpinan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati
kita akan menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 346, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan meminta bimbingan Roh Kudus untuk melindungi kita dalam ibadah ini. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali, mengucap syukur dan berterima kasih Engkau selalu memberikan kami kesehatan kekuatan. Sebentar kami akan memulai impak kita, Engkau berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Berkatilah kakak-kakak layan yang akan mengajarkan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita. Adik-adik bisa dibuka Alkitabnya dari kitab Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-29. Yohanes 5 ayatnya yang ke-29 ya adik-adik. Oke, kalau sudah adik-adik bisa membacanya di rumah bersama-sama dengan kakak. Saat ini kakak mulai membacakannya ya. Oke, Yohanes 5 ayat 29. 1, 2, 3. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita nyanyi lagi ya adik-adik dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab Suci Hartaku, dan ternilai hartamu olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu ini agar dapat memahami dan melakukan setiap dari inti firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak layan kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kakak layan yang bertugas menjadi pelayan firman ya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka dapat memberitakan firman-Mu dengan baik tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita buka dari Injil Matius. Matius pasal 12. Matius pasal 12. Kita akan membaca dari ayat 9 sampai 15a. Mari kita baca. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia dapat menangkapnya dan mengeluarkannya?
Bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Oma berharap kalian sehat semua, selalu sehat dan menjaga kesehatan ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mulai sekolah tatap muka. Jangan lupa protokol kesehatan. Ya. Nah, kita akan melihat bacaan pagi ini yang menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Sakit apa? Sakit tangannya sebelah. Atau lumpuh sebelah. Mungkin dia stroke atau sakit bawaan bisa juga ya. Nah, kalau kalian atau anak-anak sakit begitu bagaimana rasanya? Sakit tangan yang sebelah kita nih. Tangan yang sebelah kanan deh sakit tangan yang sebelah kanan. Terus yang sebelah kiri melakukan apa saja? Susah sekali ya. Kita juga bisa lihat mungkin di sekitar kita ada orang tua, opa, oma, siapa yang sudah stroke tangannya sakit sebelah, kita kasihan melihatnya. Nah, itu banyak sekali contoh-contoh di sekitar kita. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat ini, tergeraklah hatinya untuk menyembuhkan orang sakit itu. Karena kita tahu kan, Tuhan Yesus itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi orang-orang Farisi dia melihat niat Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang ini yang memang dari sejak awal tidak suka sama Tuhan Yesus. Mereka terus-menerus mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, jadi pada waktu itu jatuh pada hari Sabat. Kita tahu bagi orang-orang Farisi ya, kalau hari Sabat itu mereka tidak boleh bekerja semuanya. Ya, hari Sabat adalah hari istirahat. Nah, jadi pikiran mereka nih gini, pikiran orang Farisi, ini kesempatan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Ini alasan mereka nih. Jadi mereka bertanya di ayat 10. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Nah, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tapi kan kita tahu Tuhan Yesus pintar. Super pintar, maha pintar. Malah Tuhan Yesus itu kepada orang Farisi memberikan contoh tentang domba itu. Di ayat 11. Jadi kalau kalian punya domba, kata Tuhan Yesus, terus domba kalian masuk ke dalam sumur atau ke dalam lubang, apa kalian tidak akan membantu mereka atau tidak mengangkat domba-domba itu? Apa kalian akan menunggu sampai besok setelah selesai hari Sabat? Nah, itu pertanyaan Tuhan Yesus kepada orang Farisi tersebut ya. Orang Farisi juga jadi bingung, diam. Tuhan Yesus bilang domba dengan manusia adalah makhluk Tuhan yang paling istimewa. Domba aja kita
pasti akan kita angkat dari lubang itu. Apalagi manusia yang sakit, ya kita harus menolong mereka. Iya kan? Itu Tuhan Yesus bilang kita harus berbuat untuk menolong orang yang sakit tangannya itu. Kalau menolong orang-orang itu tidak pakai waktu. Jadi anak-anak pun demikian. Berbuat baik. Menolong kepada sesama. Menolong kepada sesama itu siapa? Pasti kalian tahu kan? Orang tua, kakak, adik, bukan saudara-saudara kandung kita aja. Semua sekeliling kita, siapa saja. Baik yang seiman atau yang tidak seiman. Baik yang miskin ataupun yang kaya. Sesama ciptaan Tuhan. Terus berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Nanti aja deh. Seperti tadi macam orang Farisi yang Tuhan Yesus bilang, kalau dombanya masuk ke lubang, kamu akan menunggu sampai selesai hari Sabat. Berarti kan menunda-nunda berbuat kebaikan, menunda orang yang sakit. Terus kalau kita mau menolong orang itu sakit parah, bagaimana? Apalagi bilang nanti aja deh. Sudah orang sakit parah, lama-lama orang itu udah meninggal, kita nggak tolong. Atau beginilah, ada teman kita atau tetangga kita yang lapar, mereka tidak punya makanan. Nanti aja nolongnya, biarin aja. Ya keburu meninggal orang itu. Ya. Sedangkan makanan kita punya. Malah ada yang berlebihan atau pas. Pasti kan mama nggak mungkin dia masaknya pas, pasti ada lebihnya. Tunggu orang itu pingsan dulu kelaparan, nggak mungkin kan? Kalau memberi langsung beri. Jadi jangan tunda-tunda dulu. Jadi kita anak-anak sebagai anak Tuhan, kita harus gerak cepat dalam melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik ini untuk apa sih? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena pada hari ini judulnya hidup untuk menyenangkan Tuhan. Nah itu caranya, hidup menyenangkan Tuhan kita. Menyenangkan Tuhan itu kita harus selalu berbuat baik. Ya. Anak-anak, kalau kita mau berbuat baik, jangan mengharapkan balasan. Kan ada juga tuh omong pernah dengar gini. Saya memberi atau saya menolong. Nanti sewaktu-waktu pasti Tuhan pun akan tolong saya. Atau nanti orang itu akan menolong saya juga. Jadi balas budi. Jadi kita kalau berbuat baik atau menolong sesama bukan dengan setulus hati. Sedangkan kita berbuat baik ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengucap syukur. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi balasan kita, justru kita berbalas kepada Tuhan, bukan Tuhan berbalas kepada kita. Bukan kita dulu berbuat baik untuk Tuhan balas, bukan. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Kita wajib, kita harus berbuat kepada sesama. Kita wajib, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi tidak ada berbuat baik minta imbalan. Tidak boleh. Itu tidak tulus namanya. Ada pamrih. Kita berbuat baik karena kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu salah satu bentuk kita. Karena Tuhan sudah baik kepada kita, maka kita bersyukur, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Di mana saja berada. Termasuk kalian kan sudah besar. Sudah kelas besar nih. Ya. Apalagi sekarang yang kelas 6 sudah mau ujian akhir. Jaga kesehatan. Jangan sampai kalian sakit. Nah, Tuhan baik.
maka kita harus berbuat baik. Oma juga begitu, Oma juga sama dengan kalian. Kita belajar, hidup ini belajar. Belajar berbuat baik, belajar di sekolah, belajar jadi orang baik. Ya, ingat, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tapi pasti kalian tahu, membaca Alkitab, berdoa untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengar-dengaran nasihat orang tua. Dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Jangan lupa ya anak-anak, jaga kesehatan. Karena Tuhan baik menjaga kita, sampai saat ini kita tidak sakit, kita diberi sehat. Nah, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita juga harus menjaga kesehatan. Supaya Tuhan lebih dan lebih memberkati kita. Yuk kita belajar. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian aktivitas. Nah, aktivitas kita pada hari Minggu ini adalah adik-adik bisa membuat ucapan terima kasih kepada guru dan juga orang tua adik-adik. Nah, ucapan terima kasihnya itu bisa dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu dengan ucapan secara langsung. Jadi adik-adik membuat video mengucapkan terima kasih. Nah, bentuk kedua yaitu dengan membuat kartu ucapan. Jadi adik-adik bisa membuat kartu ucapan, ditulis dan juga dikumpulkan ke kalian di lingkungannya masing-masing. Bisa melalui WA ya. Nah, untuk video juga bisa dikumpulkan melalui WA ke kakak kalian di lingkungannya masing-masing. Jadi aktivitasnya adalah membuat ucapan terima kasih kepada guru dan juga orang tua adik-adik. Bisa melalui tulisan ucapan dan juga melalui video ucapan. Nah, demikian aktivitas kita pada hari ini. Nah, jangan lupa mengerjakannya dan mengirimnya ke kakak lain di lingkungannya masing-masing ya adik-adik. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Untuk merespon firman kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dan tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gajah di lengan pagi dan remaja di siang hari. Adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat kami dengarkan dan dapat kami lakukan sehingga kami menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pada saat ini buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu luar biasa buat bangsa dan negara kami, khususnya buat para pemimpin kami Tuhan di masa-masa sulit Tuhan.
dalam pandemik, dalam perekonomian, ataupun bencana-bencana yang terjadi. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau pakai terus para pemimpin kami sehingga mereka boleh menjadi para pemimpin yang hanya mengandalkan Tuhan dan berhikmat dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat saat ini yang sedang mengalami sukacita Tuhan daripada-Mu Tuhan, baik dalam ulang tahun ataupun dalam keluarganya Tuhan. Biarlah sukacita itu terus memenuhi kehidupan adik-adik kami beserta keluarga Tuhan. Dan untuk bertambahnya usia Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu sehingga mereka hidup lagi Tuhan dalam kasih-Mu dan ketaatan dan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang, buat adik-adik kami yang sedang berduka cita Tuhan, mungkin dalam kelemahan tubuh atau rasa sakit Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memulihkan kesehatan adik-adik kami, keluarga mereka, mama, papa, saudara Tuhan, sehingga mereka juga dapat pulih kembali, dapat sehat kembali Tuhan, dan beraktivitas seperti semula ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua adik-adik kami Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kau menyertai pekerjaan mereka Tuhan, dalam mencari berkat Tuhan, untuk adik-adik kami Tuhan, untuk keluarga Tuhan, baik di kantor, dimanapun Tuhan pekerjaan mereka. Engkau berkati Tuhan, pertemukan mereka dengan orang-orang yang sehat dalam pekerjaan, pertemukan dengan orang-orang yang baik Tuhan di sekeliling mereka Tuhan, sehingga pekerjaan mereka Tuhan menjadi berkat bagi mereka dan bagi orang lain ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami serahkan semua doa dan sembahyang kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahannya ke dalam amplop, lalu di depan amplop dituliskan infak tanggal berapa, jumlahnya berapa. Jangan lupa dimasukkan ke sekretariat gereja atau ke kotak saat ibadah ya adik-adik. Minta tolong papa mamanya. Sekarang kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Waktunya kita mendoakan persembahan ini. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu ya Bapa. Tadi kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan kasih-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, kembali lagi bersama Kak Yondrix. Nah, pada hari ini kakak ingin menyampaikan warta pekat PA. Yang pertama, kakak ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik, karena adik-adik sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Nah, pastinya kakak harap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak layan, yaitu di mana adik-adik harus rajin berbuat baik, bisa diterima dengan oleh adik-adik, dan adik-adik bisa mulai melaksanakan
kembali terus melanjutkan perbuatan baik adik-adik di kehidupan adik sehari-hari. Kemudian adik-adik juga tadi ada aktivitas ya. Jangan lupa laksanakan aktivitasnya. Kemudian berikan hasil aktivitasnya pada kakak lainnya di lingkungannya masing-masing. Baik adik-adik, kemudian kakak ingin mengingatkan kembali di minggu yang akan datang kita akan kembali melaksanakan IMPA masih secara online juga. Jadi adik-adik juga jangan lupa ya untuk meluangkan waktunya untuk kita melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan. Kemudian kakak ingin menginfokan untuk adik-adik yang meminta nilai, saat ini nilai masih dalam pembuatan. Diharapkan di minggu ini kita akan sudah selesai nilainya sehingga nanti bisa kita berikan. Nanti pasti kakak lain akan mengabarinya. Diusahakan di minggu ke depan ini kita sudah mendapatkan suratnya adik-adik. Nanti bisa kita kabari di grup nilai agama PKPA. Kemudian kakak ingin mengucapkan mengingatkan adik-adik untuk adik-adik selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, mungkin sekarang sudah mulai bersekolah kembali. Nah, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan juga kalau misalnya masih ada yang belum vaksin kedua, misalnya nanti sekolahnya sudah mengadakan vaksin kedua, adik-adik jangan lupa ya untuk melaksanakan vaksin supaya adik-adik makin kuat untuk menghadapi virus COVID-19. Sehingga nanti juga kalau misalnya kita sudah diperbolehkan untuk IMPA secara offline di gereja, adik-adik juga sudah diperlengkapi dengan vaksin sehingga adik-adik sudah terlindungi. Sehingga adik-adik juga nanti bisa IMPA, kalau misalnya IMPA secara offline bisa dilaksanakan secara aman. Baik adik-adik, sekian Warta PKPA dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung ibadah kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Ya adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah IMPA kita pada hari ini, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi kami ke dalam kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah selesai mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu yang akan melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin.